dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin semua dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Megarizky, Bapak Profesor Dr. Ali Aspar Mapahya, SPPD, SPJP Konsultan. Dengan ini kami persilakan, Prof. Bisa aja, langsung saja. Langsung aja, Prof. Didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Universitas Megarizky, Pembina Universitas Megarizky, jajaran Wakil Rektor, jajaran Dekan Fakultas dan Wakil, Ketua-Ketua Prodi, Ketua Lembaga dan Unit, dan terutama yang saya hormati Profesor Dr. Ridwan Amiruddin yang hari ini akan memberikan kuliah umum untuk kita sekalian dan terutama untuk mahasiswa, baik mahasiswa baru tentunya maupun mahasiswa lama. Ya, saya tidak akan berpanjang-panjang, tidak berlebar-lebar juga. Apa yang akan dibicarakan kelak pada kuliah umum atau dulu istilahnya studium generale itu menyangkut masalah hubungan antara penyakit coronavirus disease 19 dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan, bukan cuma kita, hampir seluruh Indonesia harus mengadaptasi
proses pembelajaran itu dengan adanya serangan pandemi COVID-19 di Indonesia ini maupun di seluruh dunia. Tentu saja kita harus menyimak betul apa yang akan disampaikan kelak, karena ini sangat penting untuk kelanjutan proses pembelajaran yang kita usahakan tidak akan berkurang kualitas dan nilainya dibanding sebelum-sebelumnya sebelum ada pandemi. Tentu saja banyak kendala yang kita hadapi, tapi kita harus tanggulangi secara bersama. Mudah-mudahan nantinya pencerahan yang kita dapatkan dari Bapak Prof. Ridwan itu akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik, sehingga kita bisa terus optimis untuk bisa lebih maju dibanding sebelumnya. Cukup banyak saya kira mahasiswa kita yang akan mendengarkan ini, tapi pasti ada yang tidak ikut, itu sudah pasti. Saya teringat di zaman saya masih mahasiswa, dulu ada juga istilah studium generale, dan pernah ada suatu cerita, itu tidak terjadi di Indonesia, tapi ceritanya mirip apa yang kita laksanakan proses pembelajaran baik di tingkat SMA maupun tingkat fakultas atau universitas. Jadi waktu itu kan masih istilah tatap muka. Dosen masuk ke dalam kelas, di mana dihadiri oleh sekian banyak mahasiswa. Dulu mahasiswa kita terbatas. Paling ada 30 sampai 60. Satu waktu, mungkin karena dosennya terlalu sibuk, apalagi kalau dosen itu seorang dokter, dia harus bertugas di rumah sakit juga, maka dosennya justru tidak hadir, tapi dia menghadirkan tape recorder. Jadi kuliahnya itu terdengar dari tape recorder. Mahasiswanya menyimak dan ikut catat apa yang diperlukan. 2-3 hari begitu terus, mahasiswanya jadi bosan karena tidak ada dosen yang dia lihat. Apa yang terjadi? Semua mahasiswa juga bawa tape recorder. Akhirnya yang kuliah itu dosennya tape recorder, mahasiswanya juga tape recorder. Tidak ada orang di dalam. Ya, itu yang pernah terjadi di suatu negara. Nah, saya khawatir dengan sistem kita sekarang ini akan mirip demikian. Apa sebab? Ini saja buktinya. Kita di sini hadir sebagai pembicara. Nanti kalau ada dosen dan dihadiri oleh mahasiswa secara Zoom, tidak semua kelihatan. Saya sendiri baru-baru berikan kuliah di UMI. Ya, kebetulan kuliah semester untuk memperbaiki daya nilai. Itu dari 40-an yang kelihatan bergerak cuma sekitar 20. Yang lain cuma fotonya muncul atau namanya. Saya kira itu tidak benar. Salah-salah disebut di absen hadir semua padahal ada yang pergi jalan-jalan. Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan di masa depan, sistem pembelajaran ini secara online atau secara daring. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan suatu kebiasaan baru, lebih mendisiplinkan mahasiswa, seperti apa yang kemarin disitir oleh Prof. Asna Marsuki, bahwa khawatir ada yang cuma pasang foto, ada yang cuma nama, orangnya tidak ada, tidak dengar juga. Hanya kalau diadakan tanya jawab, kita sebut orangnya ternyata tidak ada jawaban, karena memang orang tidak ada. Nah, itu yang perlu kita tertibkan nanti ke depan. Mudah-mudahan nanti Pak Ridwan akan memberikan solusi yang baik bagaimana teknik sistem pembelajaran di musim COVID ini sehingga tetap berjalan secara new normal barangkali. Ya, saya juga tidak tahu apa itu artinya new normal. Ya, ya, karena ya begitulah masyarakat kita di Indonesia itu susah diajar, termasuk anak-anaknya, termasuk mahasiswanya. Nah, kalau mahasiswa kita itu semua sadar, dia akan memberikan suatu contoh yang baik bagaimana teknik
berkuliah yang baik. Terutama hal ini kalau sudah ujian, terutama ujian CBT. Itu kita mesti sweeping. Mereka tidak boleh ada yang pakai HP. Ya. Di sekitarnya itu tidak boleh ada buku-buku ataupun laptop. Itu kalau sistem. Saya sendiri di staff di fakultas, saya sudah pernah lakukan itu dan itu kelihatan bahwa ada yang nyontek. Ya. Dan itu ternyata dari pusat diulang itu ujian. Karena ketahuan pusat bahwa ada dari mereka itu yang membuka dia punya jawaban-jawaban lewat Google atau apa, kita tidak tahu. Jadi kita juga staf pengajar semua akan lebih aware terhadap hal ini supaya kelak kita sistem ujian kita lebih diperketat dengan jalan supaya kejujuran itu dijamin daripada mahasiswa. Saya kira saya tidak mau berpanjang-panjang, cuma yang ingin saya sampaikan bagaimana sistem pembelajaran kita bisa lebih baik di masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Demikianlah sambutan dari Bapak Rektor. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, sangat menginspirasi kita semua pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, sebagai penutup pada pembukaan kegiatan hari ini, marilah kita mendengarkan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Wakil Rektor 2, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Rahman, SPDI, MSI, MPD. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini Universitas Mega Rizki melaksanakan kuliah perdana. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berilah keberkahan, ridailah serta rahmatilah kegiatan ini. Ya Allah, penguasa jagat raya, tuntunlah kami semua dalam mengembangkan ilmu untuk membimbing manusia ke jalan yang Engkau ridai, sehingga bermanfaat bagi diri kami, berguna bagi masyarakat, berfaedah bagi agama, bangsa dan negara, serta dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ya Allah, yang Maha Pemberi syafaat, berikan kekuatan kepada kami semua untuk selalu beristiqomah menggapai cita-cita yang membuat kami bisa melihat indahnya dunia ini. Cita-cita yang bisa membuat kami berkarya, memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa, negara, wabil khusus Universitas Mega Rizki. Ya Allah, yang Maha Esa, mudahkan lisan kami untuk selalu melantunkan doa kepadamu. Mudahkan hati kami untuk senantiasa bersih dari penyakit hati. Mudahkan jasad kami untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan-Mu. Mudahkan kaki kami dalam melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridai. Mudahkan tangan kami untuk memberi kaum yang membutuhkan. Mudahkan langkah kami mencari rezeki-Mu di jalan yang halal, sehingga darah dan daging kami terhindar dari segala murka-Mu. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengampun. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini. Jika sekiranya bencana ini merupakan cobaan dari-Mu ya Allah, maka berikanlah kami kekuatan dan kesabaran menghadapinya. Jika sekiranya bencana itu merupakan asap dari-Mu ya Allah, maka angkatlah asap tersebut. Rabbana la tu'ahisna in nasina aw akhtana. Ya Allah,
Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, yang tak sanggup kami memikulnya. Jangan pula hukum kami jika kami hilaf atau salah. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang zalim. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kedua orang tua kami semua yang tak kenal lelah untuk mencari rezeki yang halal, sehingga di hari ini kami semua dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Megarizki. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, berilah mereka semua kekuatan, kesehatan, serta jauhkan pula mereka dari segala macam penyakit. Ampuni seluruh sivitas akademika Universitas Megarizki, orang-orang muslim yang telah mendahului kami, orang-orang yang berjasa terhadap bangsa dan negara ini, tak terlupakan kepada orang yang berjasa kepada Universitas Megarizki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 atas doanya. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula rangkaian pembukaan kuliah umum pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah orasi ilmiah dalam rangka kuliah umum dengan tema adaptasi kebiasaan baru dunia pendidikan yang sehat dan produktif, yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes MSc PH. Beliau adalah merupakan Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Prof, sudah bergabung di Zoom meeting. Beliau ini sebenarnya sangat sibuk sekali. Beliau 9.30 harus mengakhiri di Unimers, karena kalau kita melihat beliau ada di mana-mana, baik media cetak, media elektronik. Kemarin terakhir ada di TV One. Luar biasa Prof, kesibukan beliau ini. Para hadirin sekalian, peserta kuliah umum pada hari ini, situasi pandemi COVID-19 di dunia memang telah menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan berbagai inovasi dan strategi dalam proses pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi. Di masa adaptasi kebiasaan baru, maka kita menjadikan momentum untuk kebangkitan pendidikan, di mana sektor pendidikan akan mengalami perubahan besar yang mencakup perubahan teknologi, strategi pembelajaran, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, kita semua melakukan penyesuaian terhadap semua kondisi-kondisi tersebut. Mari kita sama-sama mendengarkan orasi ilmiah dalam rangka kuliah umum Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM MKes MSc PH. Sebelumnya saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Sopeng 27 Desember 1967. Beliau saat ini seorang profesor dengan golongan 4E pada Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Public Health pada Universitas Hasanuddin. Beliau beralamat di Kompleks Unhas Tamalandrea Blok A1 nomor 3. Untuk academic qualification dalam pendidikan formal, beliau menamatkan sarjana atau S1 di Public Health Universitas Hasanuddin, konsentrasi epidemiologi. Beliau menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, program studi Public Health, dan bersamaan pula S2-nya beliau menyelesaikan double degree pada Griffith University, Australia, studi program Public Health. Kemudian beliau S3 di Universitas Hasanuddin, program studi Biomedicine. Pendidikan informal beliau sangat luar biasa. Saya kalau membaca CV beliau ini, saya seperti memegang makalah, sangat tebal sekali. Saya sampai speechless Prof ya, bilang kata-kata. Ini pendidikan informal sangat banyak, mulai dari training, kemudian short course, baik dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Australia, Manila, Amsterdam.
Beliau job history, seorang profesor golongan 4E pada tahun 2014. Kalau kita lihat usia beliau, di usia yang sekarang, umur 47 sudah profesor, Prof ya. Ini profesor muda saat itu, luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami semua, baik dosen Unimers maupun mahasiswa yang pada saat ini mendengarkan dan melihat langsung kuliah umum kita. Untuk position, beliau sangat banyak menduduki jabatan-jabatan strategis, dan saat ini ada beberapa jabatan strategis yang beliau sebagai chairman ya, sebagai direktur. Yang pertama sebagai the Indonesian Association of Epidemiologists di Sulawesi. Beliau juga adalah direktur atau ketua Quality Assurance atau penjaminan mutu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan ketua program studi doktoral Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dan saat ini beliau sangat sibuk sekali sebagai ketua expert team, ketua konsultan pada pengendalian COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pengalaman beliau seorang pengajar dan sangat aktif di seluruh program-program khususnya public health, baik di strata sarjana atau bachelor maupun di program master sampai ke dosen pada program doktoral di seluruh program kesehatan masyarakat di Indonesia sampai ke luar. Kemudian beliau banyak sekali menghasilkan publikasi, banyak kita melihat beliau ini menghasilkan banyak sekali jurnal Scopus, kemudian dari buku-buku publikasi juga setiap tahun, setiap waktu menghasilkan karya-karyanya. Nah, untuk beliau sebagai pemateri pada seluruh webinar-webinar, apalagi masa COVID-19, beliau selalu hadir pada Zoom meeting penyelenggara-penyelenggara di Indonesia, baik di wilayah Samarinda, Bengkulu, dan beberapa kota-kota di Maluku, Padang, dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya. Apresiasi luar biasa, sangat banyak sekali. Sangat menginspirasi kita semua, adik-adik peserta kuliah umum pada hari ini. Oleh karena itu, dengan hormat kami persilakan Bapak Profesor Ridwan untuk menyampaikan kuliah umumnya. Kami persilakan, Prof. Materinya saya. Awal materinya Prof sudah di slide saya, on process. Pak Adin, mungkin Prof masih di-unmute ya? Pak Adin, masih di-unmute ke Prof? Di-unmute, masih. Di-unmute ke suara, nggak bisa bicara. Ya, di-unmute ke ya. Oleh saya, Rektor, seluruh dosen Kaprodi, dan yang saya cintai dari mahasiswa sekalian, selamat bergabung di Megarizki, dan hari ini adalah langkah awal dalam proses perkuliahan dalam kuliah studi general. Saya kira ini adalah proses yang sangat penting yang harus kita ikuti bersama untuk penyamaan persepsi pada fase awal proses perkuliahan.
oleh panitia saya diminta untuk membawakan satu materi terkait dengan COVID-19 karena itu judulnya adalah adaptasi kebiasaan baru dunia pendidikan yang sehat produktif. Judul ini menjadi sangat urgent terkait dengan pemahaman kita terhadap adaptasi kebiasaan baru. Jadi nanti ada beberapa penjelasan terkait dengan adaptasi dan bagaimana proses perkuliahan pada situasi seperti sekarang ini. Makasih kepada Ibu Moderator yang telah mengatur jalannya acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menghandle dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Nah, hari ini di koran Sindo baru pagi ini 4 Oktober nih, penanganan COVID-19 Sulsel makin membaik, angka kesembuhan meningkat. Jadi ini nanti boleh dibaca di ulasannya. Semua full ulasan tadi malam saya kirimkan ke seluruh media dan ini hasilnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melihat dulu bagaimana sih COVID-19 secara epidemiologi. Jadi ini epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang determinan distribusi suatu penyakit sehingga mengapa pada situasi sekarang ini keahlian epidemiologi menjadi sangat populer karena dibutuhkan di dalam upaya menemukan, melakukan deteksi, tracing, dan pengendalian terhadap pandemi COVID-19 ini. Karena adigiumnya adalah kita tidak mungkin mengendalikan suatu wabah kalau kita tidak memahami dengan baik karakter daripada penyakit tersebut. Jadi wabah atau pandemi ini itu adalah merupakan sebuah siklus. Dan khusus untuk COVID ini adalah siklus 100 tahun dari flu Spanyol ya. Flu Spanyol itu waktu merenggut 20 sampai 50 juta orang, cukup besar jumlahnya. Dan untuk angkanya sudah semakin meningkat dan nanti kita lihat bagaimana hampir setiap tahun atau ada siklus 10 tahunan pandemi ini selalu ada dan ke depan kasus-kasus seperti ini cenderung akan semakin meningkat, semakin meluas dengan dampak yang semakin memiliki korban yang lebih tinggi. Jadi ada masa nanti itu sangat dibutuhkan. Ini perkembangan situasi COVID-19 dari beberapa negara kita, bagaimana pergerakan masing-masing negara pertumbuhan kasusnya. Nah, khusus untuk Indonesia kita bisa melihat di sini, itu masih bertumbuh terus. Kemudian pada beberapa negara itu sudah menurut dia misalnya masih meningkat. Ini Amerika mengenai pergerakan beberapa kasus, misalnya Indonesia, Jerman. Oke, tolong jangan dicoret monitornya ya. Ini mengenai positivity rate ya, positive rate bagaimana menghilangkan dulu coretan monitor. Jadi salah satu parameter yang digunakan untuk mengatakan COVID terkendali itu kalau di bawah 5%. Nah, kebetulan di Indonesia sekarang ini kasusnya itu masih bertumbuh. Dan kalau kita lihat ini angkanya ada di antara ini Indonesia masih sampai 50%. Angka ini masih relatif besar ya. Nah, nanti sudah mulai menggambarkan bagaimana situasi real yang kita hadapi sekarang ini. Jadi ini angka negara-negara yang di bawah 5% dari pertumbuhan kasusnya itu sudah dianggap mulai terkendali. Nah, ini adalah situasi Sulawesi Selatan dan secara nasional juga ada datanya. Kalau secara Sulawesi Selatan sejak Maret sampai sekarang itu sudah ada 15.000 kasus yang telah kita hadapi dan untuk kasus aktif yang ada sekarang ini itu ada 2.005 atau sebesar 16%. Sementara secara nasional sudah di angka 63.000 atau sekitar 21%. Kalau kita melihat angka kesembuhannya ini ada fenomena yang menarik untuk Sulawesi Selatan. Angka kesembuhan kita ini sudah di atas 81%, sementara secara nasional baru di angka 74%. Jadi kemajuan program yang kita lakukan di Sulsel relatif lebih cepat dibanding pergerakan secara nasional.
Begitu juga dengan angka kematian. Angka kematian kita sekarang semakin menurun dan berada di posisi 2,7%, sementara secara nasional masih di angka 3,7%. Nah, inilah capaian-capaian secara kuantitatif mengenai perkembangan yang telah dilakukan dalam pengendalian COVID-19 di Sulawesi. Nah, dalam perjalanan penyakit ini perlu dipahami bahwa COVID-19 ini adalah sebuah juga makhluk hidup, dia memiliki perjalanan. Jadi, mulai dari kasus primer, kemudian seseorang terinfeksi, membutuhkan waktu kurang lebih, periode inkubasinya ini sekitar 7-14 hari. Kemudian infeksius ini pada minggu pertama, infeksiusnya di sini, kalau kita melihat puncak infeksius untuk COVID-19 sendiri itu pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Kemudian muncullah gejala-gejala berikutnya. Nah, setelah itu dia akan menulari ke orang lain. Jadi penularan itu akan terjadi pada infeksius di sini ya, pada hari ke-7 misalnya sampai pada hari ke-10. Nah, ini terjadi. Nah, periode infeksi ini itu juga akan mengambil hari sebesar 14 hari lagi. Jadi mengapa menggunakan penekanan yang sangat penting terhadap konsep periode inkubasi itu. Dan setelah 14 hari itu, kalau dia tidak ada gejala berat, maka infeksi ini akan berakhir. Jadi itu di dalam definisi terakhir yang digunakan di KMK revisi kelima, dia menggunakan masa isolasi kurang lebih 14 hari, 14 hari ya. Selanjutnya, ini diawali dengan inkubasi bergejala dan dilanjutkan dengan fase klinis. Kemudian pada masa inkubasi ini pasien juga dapat menularkan ke orang lain apabila telah masuk periode infeksius. Nah, sekarang apakah memang COVID-19 ini menular melalui aerosol? Jadi aerosol ini seperti misalnya melalui udara ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada orang yang ada terinfeksi, kemudian dia batuk atau bersin, ini partikel-partikel ukuran yang besar itu dia akan jatuh, yang lebih dari 5 mikron, sementara yang kecil itu dia akan melayang di udara, dan sehingga orang mengatakan bahwa tidak menggunakan masker, itu pembuktiannya, maka potensi tertular mengamban di udara kurang lebih sampai 5 jam. Kemudian ini yang sebelah kiri disebut dengan seseorang yang mungkin di tangannya ada virus, kemudian membuka pintu, gagal pintu atau membuka wastafel atau handphone atau di dapur misalnya ya. Atau pergi berbelanja atau di pintu mobil atau pada waktu membuang sampah. Nah, ini adalah media-media penularan secara tidak langsung, sehingga benda-benda seperti ini itu harus dilakukan disinfektan ya. Selanjutnya, transmisinya ini karena dia droplet, maka solusinya menjaga jarak jauh diperlebar. Kemudian sentuhan atau permukaan dengan semakin sering mencuci, terutama untuk menggunakan sabun karena virus ini sangat sensitif, sangat rentan, mudah hancur terhadap bahan-bahan peluru lemak atau sabun, cuci tangan atau hand sanitizer atau alkohol 70%. Kemudian karena aerosol dia mengambang di udara, maka solusinya adalah kita harus menggunakan masker. Karena itu dianjurkan kalau Anda keluar rumah, ke kampus atau ke mall, maka ini masker jangan dilepas meskipun hanya untuk berfoto atau untuk berbicara sebentar dengan teman. Jangan melepas maskernya karena sifatnya aerosol ini kita tidak tahu dia mengambang di mana, dia bersentuhan dengan apa, sehingga solusi terbaik sekarang ini adalah menggunakan masker, terutama untuk masker yang 3 lapis ya. Ini hasil studinya, risiko penularan ya. Ini ada risiko penularannya, jadi bisa dilihat ini ukurannya ya, 0,5 mikron sampai 20 mikron ini load
risiko penularan per individu ini, semakin tinggi volume suara seseorang, semakin banyak partikel aerosol yang diproduksi, ya. Jadi ini pada saat Anda berbicara jangan dibuka maskernya, pada saat Anda wawancara jangan dibuka maskernya, pada saat berdiskusi dengan teman-teman jangan dibuka maskernya, karena justru itulah untuk melindungi orang lain. Kemudian risiko penularan meningkat pada 2 hari sebelum gejala hingga 7 hari pasca timbulnya gejala. Jadi ini infeksiusnya sangat tinggi pada situasi itu. Nah, inilah grafik yang menunjukkan hari-hari apa saja si COVID-19 ini sangat infeksius. Nah, di sini hari kedua sampai hingga hari ke-7. Karena itu dari studi ini keluarlah kebijakan publik bahwa pemeriksaan pada COVID-19 itu sebenarnya tidak perlu lagi pada swab kedua setelah diisolasi atau dirawat dan tidak ada gejala, ya, karena sudah dianggap sudah tidak infeksius. Kalau kita menunggu output hasil positif atau negatifnya, seseorang yang sudah sembuh juga selalu akan positif sepanjang masih ada rumah atau apa masih ada sisa-sisanya di dalam tenggorokan itu. Dan ini yang relatif lebih lama untuk proses ke negatifnya. Tapi dia sudah dianggap tidak infeksius, ya. Nah, di dalam masyarakat, ya, jadi ada yang COVID itu asimptomatik 30%, ini biasa kita sebut sebagai OTG, ya. Nah, kemudian ada ringan ini ada 56%, ya. Nah, yang OTG ini tidak ada gejala. Kemudian yang ringan ini tidak ada gejala, kemudian muncul gejala ringan, ini bisa sembuh sendiri semua. Kemudian yang berat dan kritis inilah yang sebenarnya membutuhkan layanan di rumah sakit. Karena itu mengapa di Sulsel dikembangkan konsep duta wisata, yaitu kasus-kasus COVID yang asimptomatik dan ringan sedang ini masuk ke hotel, karena ada 80% ini mereka yang sebenarnya tidak perlu masuk rumah sakit untuk mengalami pemulihan. Angka kesembuhannya sangat tinggi. Dan setelah kita laksanakan uji coba di Sulsel, itu angka kesembuhannya mencapai 95% dengan angka kematian, zero kematian, ya. Ini yang mendorong kematian, angka kesembuhan di Sulawesi Selatan relatif lebih secara nasional. Nah, di dalam upaya efektivitas pengendalian COVID, ternyata yang paling efektif itu adalah menjaga jarak, ya, physical distancing, misalnya teleworking, bagaimana bekerja di rumah, mengurangi jumlah orang dalam suatu kantor. Jadi kalau biasa volume kantornya atau kelas misalnya 40, maka pada situ sekarang cukup 20. Pada kantor yang padat harus diatur ulang. Ada jarak paling tidak 1 sampai 2 meter sehingga terlalu padat dalam suatu ruangan kerja. Atau melakukan engineering control, misalnya menggunakan barrier, ya, ada barrier pada setiap melayani konsumen. Kemudian administrasi kontrol, ya, pengaturan mengurangi kontak antar orang. Dan yang paling penting mandatori wajib adalah menggunakan masker, ya, masker non bedah ini. Nah, pada COVID ini ada beberapa orang yang masuk zona ketakutan, ya. Ada yang zona belajar dan ada yang zona bertumbuh. Mahasiswa-mahasiswa pada situasi ini harus masuk dalam kategori zona bertumbuh, yaitu orang-orang yang penuh kasih sayang, menghidup saat ini, fokus ke masa depan, menggunakan kemampuannya, kemudian memiliki cara bagaimana membantu orang lain, kemudian menjaga emosi, mencari cara beradaptasi, dan mempraktekkan kesabaran, menjalin relasi dan kredibilitasnya, bukan orang-orang yang ke zona ketakutan, ya. Kemudian berikutnya, ini adaptasi baru di tempat kerja ini harus betul-betul diterapkan tentang adaptasi baru ini, ya. Nah, apa saja sih konsep tentang adaptasi baru di tempat kerja selama pandemi? Jika mengalami sakit seperti batuk, demam, ini yang dianjurkan jangan masuk kantor deh, bekerja di rumah saja. Kemudian segera melapor ke pimpinan. Kemudian selama bekerja usahakan menggunakan masker, jaga jarak dari menyentuh area wajah ini, ya. Mengapa wajah, mata, hidung, dan mulut ini? Karena ini adalah entry point atau port the entry dari COVID-19 masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian jangan lupa ini sering mencuci tangan, kemudian membawa perlengkapan pribadi, ya. Misalnya perlengkapan ibadah, sejadah, alat tulis sendiri. Jangan meminjam pulpen orang, jangan menggunakan mic yang sama atau harus disinfektan. Kemudian yang paling penting sepulang dari kampus atau sekolah atau kantor, maka ini
biasakan langsung mandi dan semua pakaian yang dipakai harus langsung dapat dibawa ke mesin cuci. Jangan langsung bersentuhan atau bercengkerama dengan anggota keluarga sebelum semuanya diyakini sudah bersih. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu adalah perubahan perilaku. Ini adalah kuncinya ya, perubahan perilaku. Tentu hidup yang lebih bersih, hidup yang lebih sehat dan lebih taat. Dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Itu bisa dilaksanakan secara bertahap. Dan ini harus kita tahu, wilayah kita ini wilayah zona merah, hijau, atau zona kuning. Supaya kita ada sense of crisis di mana saja kita berada, kita harus memastikan bahwa kita dalam posisi yang aman. Kemudian terkait dengan teman-teman mahasiswa sekalian, ke depan ini reformasi bidang kesehatan itu meliputi 8 area. Yang pertama ada reformasi pendidikan, reformasi puskesmas, kemudian peningkatan rumah sakit, kemandirian farmasi, kemudian ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang baru masuk, ini akan menjadi alur ke depan di dalam penentuan strategi apa sih yang akan terjadi dalam sektor kesehatan yang harus kita persiapkan ke depan. Ya, berikutnya, ini sudah. Nah, ini skill industri masa depan yang dibutuhkan. Jadi ini menjadi penting untuk adik-adik mahasiswa. Seperti apa sih skill industri masa depan terkait dengan situasi ini? Nah, di sini yang dibutuhkan adalah cognitive ability ya, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir bersikap ya, system skill ya, skill, keterampilan. Kemudian complex problem solving. Yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Jadi sama dengan COVID-19 ini, semua orang belajar. Karena itu kita harus memahami complex problem solvingnya. Kemudian social skill. Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emosional intelijensi. Jadi kecerdasan, intelijensi ini, emosional ini harus dibangun ya, sehingga bisa masuk ke aspek-aspek social skill-nya terbangun dengan baik. Kemudian keterampilan skill, prosesnya ya. Kemampuan terdiri dari aktif ya, active listening. Jadi misalnya pada proses perkuliahan seperti ini, itu harus menjadi seorang active listener ya. Active listener selain Anda mendengar, nanti setelah bisa itu Anda memberikan respon. Kemudian logical thinking ya, kemampuan berpikir secara logik, dan monitoring, self monitoring, mampu memonitor di posisinya sendiri dan orang lain. Setelah itu system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment, mengambil keputusan ya, dengan pertimbangan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Begitu juga dengan cognitive ability ya, kemampuan kognitif. Nah, ini tantangan pembangunan SDM di Indonesia, yaitu, nah ini yang menjadi menarik. Ini adalah episode yang sangat, fase-fase yang sangat kritis bagi kita sekarang ini adalah tahun-tahun pandemi, di mana persentase pengangguran ini cenderung mengalami peningkatan. Sekarang ini ada 9,7%, dan angka ini cenderung semakin meningkat pada situasi sekarang. Ini sarjana 9,7%, dan angka ini meningkat. Karena itu, adik-adik mahasiswa yang ada sekarang ini harus mempersiapkan skill yang lebih kompeten, lebih meningkat dibanding sebelumnya, karena tantangannya ke depan semakin meningkat terkait dengan banyaknya misalnya lapangan kerja ditutup, situasinya berubah, sistem kerja berubah, sistem transaksi ekonomi berubah. Itu tantangan yang kita hadapi. Ini ada 11%, lebih 11% pengangguran adalah lulusan dari perguruan tinggi. Nah, ini poin penting sekarang yang harus kita antisipasi. Karena itu ada saran supaya dunia kampus sekarang mempersiapkan mahasiswa kita untuk bagaimana sejak awal mereka sudah siap membuka lapangan kerja secara mandiri dengan mempersiapkan indikator-indikator bisnis, inkubator bisnis, inkubator usaha, dan dipastikan setiap mahasiswa yang sudah mau keluar dari satu kampus bahwa dia sudah mampu untuk hidup secara mandiri tanpa ketergantungan yang lebih tinggi pada orang-orang lain. Penguatan skill dan kemampuan teknologi untuk peningkatan produktivitas. Jadi tema kita adalah COVID dan tetap produktif, yaitu tantangan Indonesia dalam meraih bonus demografi. Jadi apa yang dimaksud dengan bonus demografi di sini adalah di mana pada posisi itu jumlah angkatan kerja kita sangat melimpah. Jadi angkatan kerja melimpah ini kan tentu potensi yang besar bagi bangsa kita.
Tapi pada satu sisi persaingan kerja itu akan menjadi sangat luar biasa sekali, sehingga setiap orang diharapkan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk mampu meng-create, mampu menciptakan, mampu mengembangkan sinergi, kolaborasi dengan orang lain dalam pengembangan bidang usaha. Investasi SDM yang berdampak pada peningkatan produktivitas melalui inovasi. Jadi kita membutuhkan kreativitas dan inovasi pada situasi seperti sekarang ini. Peluang ekonomi melalui konektivitas global. Jadi jangan menutup diri, kita harus berjejaring dengan berbagai pihak. Penguatan sistem pendidikan dan inovasi teknologi. Ini untuk dunia kampus. Proses pembelajaran berubah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kita tidak mungkin lagi misalnya terlalu berpatokan pada kuliah dalam kelas. Situasi sudah berubah. Karena itu penguatan sistem pendidikan dan inovasi teknologi pendidikan ini harus terus dipikirkan. Karena kuliah-kuliah jarak jauh seperti ini itu akan semakin mengalami peningkatan, kuliah daring seperti ini akan mengalami peningkatan terus-menerus. Nah, ini penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas. Proses kita harus memahami tentang prosedur knowledge, bagaimana meningkatkan pengetahuan. Penghasil pengetahuan itu sebenarnya adalah universitas dan lembaga-lembaga penelitian. Karena itu produktivitas suatu perguruan tinggi ditentukan oleh lembaga penelitiannya yang kuat. Kemudian yang memudahkan pengetahuan itu adalah pendorong pengetahuan, misalnya pembuat kebijakan, badan pendanaan dan industri. Jadi kampus misalnya Megarizki ini harus terus mensupport untuk industri bergabung dalam proses pendidikannya. Kemudian intermediary knowledge itu penghubung pengetahuan, misalnya media, organisasi masyarakat, dan sipil. Jadi bagaimana kampus ini selalu bersahabat dengan media, menyampaikan pesan-pesan, informasi pengembangan programnya. Kemudian penggunanya adalah pengguna pengetahuan kita adalah lembaga. Nah, pada situasi normal ini SDM Indonesianya itu seperti apa? Yang pertama kita membutuhkan new mindset, ya. Mindset yang baru. Jadi cara berpikir baru ini. Kita membutuhkan cara berpikir baru, cara bersikap dan berperilaku baru, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tidak mungkin lagi menggunakan cara-cara lama, cara berpikir lama, cara bersikap lama pada situasi seperti sekarang ini. Karena itu dibutuhkan banyak hal. Yang pertama adalah fleksibilitas. Tidak bisa lagi terlalu kaku, rigid, harus kuliah di dalam kelas. Situasinya tidak memungkinkan. Kemudian kemampuan mengambil risiko. Situasi ini cukup panjang. Kalau Anda tidak mengambil risiko, tidak mungkin bisa bergerak, tidak mungkin. Kita harus mengambil risiko dan risiko itu terukur. Kemudian inovasi, tangguh, cerdas, pemikiran yang terbuka, kreatif, visioner, jujur, dan peduli. Ini adalah poin-poin yang penting yang harus dibangun pada mahasiswa, pada tenaga pengajar kita, tenaga pendidikan, dan unsur-unsur pembina. Kalau ini semua kita bisa lakukan, maka adaptasi akan berjalan dengan baik, produktivitas kampus akan semakin membaik. Ini new normal dengan less kontak ekonomi, ya, bagaimana kontak ekonomi pada situasi new normal. Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk new normal. Misalnya pergeseran pola bisnis. Bisnis online, semuanya sudah online. Anda di rumah, barang datang, Anda bayar transaksi online semua. Kemudian pergeseran perilaku masyarakat aktivitasnya, ketahanan dan efisiensi. Ini revolusi industri. Revolusi industri itu sekarang adalah everything komputer, ya, semua serba komputer, semua orang harus paham komputer, dan menggunakan data besar, ya, jadi pengolahan big data. Pergeseran struktur industri. Nah, terkait tadi dengan revolusi industri ini, untuk adik-adik mahasiswa, studi-studi yang akan datang, kita akan mengalami data informasi yang sangat berlimpah, karena itu harus siap juga bagaimana mengelola informasi itu dengan cepat, bagaimana belajar cepat, bagaimana membuat summary secara cepat, sehingga kita bisa mengikuti proses perkuliahan secara cepat. Ekosistem digital yang terhubung, kemudian kebijakan dan regulasi, misalnya berbagai regulasi telah dibuat, kemudian ini kehidupan dalam less contact ekonomi, yaitu less contact ekonomi ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui TI. New normal akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan, ya, jadi minim pertemuan, tatap muka atau less contact ekonomi. Kemudian beberapa contoh hyperconnectivity pada pandemi ini misalnya e-commerce dan logistik, ya. E-commerce itu perdagangan, ya, perdagangan
antar kawasan yang kita tidak perlu bertemu, barang tidak perlu bertemu, barang data sendiri, barang kita kirim sendiri. Kemudian teknologi digital yang diterapkan dalam sektor ini mendorong peluang tumbuhnya UKM. Ya. Nah, bagaimana pendidikan pada new normal? Sektor pendidikan berkembang dengan edukasi yang memperluas ruang dan waktu untuk belajar karena berkurangnya kesempatan tatap muka. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, pelaksanaan protokol COVID-19 di wilayah institusi pendidikan seperti tempat duduk berjarak dan pengurangan kapasitas kelas. Jadi sekarang tidak perlu kelas-kelas yang besar ini karena mahasiswa juga sudah keluar semua. Yang perlu diatur adalah bagaimana sistem pertemuan itu tetap terukur, protokol kesehatan tetap berjalan. Optimalisasi penggunaan platform online ini yang akan bergerak sangat cepat. Dalam aktivitas pendidikan seperti kegiatan belajar mengajar, bimbingan, tugas, dan ujian. Jadi ini semua sekarang sudah berlangsung. Sementara untuk daerah yang tertinggal, daerah 3T ini, maka harus dikembangkan metode-metode pembelajaran jarak jauh. Ini harus direspon oleh Megarizki, bagaimana mengakses mahasiswa kita dari daerah 3T ini, supaya mereka bisa tetap mengikuti pendidikan kita. Mungkin misalnya dengan menggunakan radio komunitas atau teknologi-teknologi tepat guna yang sangat adaptabel di daerah-daerah jauh. Ini akses pembelajaran, misalnya ada begitu banyak aplikasi yang dikembangkan, nah ini perlu dipikirkan bersama. Kemudian mengembangkan juga beberapa metode-metode riset dan semuanya berbasis internet. Nah, sekarang bagaimana gaya hidup sehat untuk mencegah pengendalian triple burden? Sebagai mahasiswa kesehatan, atau mungkin juga secara umum, kita perlu memahami ini ya. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Tentu ini ya, kita sudah paham bersama. Ya, perilaku kehidupan modern seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik. Baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun olahraga. Kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, ya karena semakin muda, maka aktivitas fisik menurun. Karena itu germas menjadi poin yang sangat penting. Ini banyak makan buah dan sayur. Ini hasil Riskesdas, konsumsi buah dan sayur di Indonesia itu tidak lebih 5%. Jadi untuk adik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, ini harus didorong terus ya untuk meningkatkan konsumsi sayur kita, konsumsi buah kita. Ya. Ini penting dalam proses kecukupan energi kita, terutama pada situasi pandemi ini, ya untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian tidak merokok, ya tidak merokok sudah banyak studi yang menunjukkan ya rokok sebagai salah satu risk faktor utama terhadap berbagai penyakit-penyakit kronik ya termasuk pada COVID ini menurunnya kemampuan imun seseorang. Kemudian tidak minum alkohol ya, alkohol ini tidak diminum, cukup untuk mencuci tangan misalnya menjadi hand sanitizer. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini penting, Anda di mana pun berada, jangan menjadi orang yang memproduksi sampah, membuang sampah di sekitar Anda, tetapi Anda adalah orang yang peduli lingkungan. Ini harus dibangun ini, kesadaran bersikap, berpikir terhadap kebersihan lingkungan ini menjadi sangat penting ini. Kemudian gaya hidup sehat, ya gaya hidup sehat ini selalu menjadi platform kita ya, menjadi default kita di dalam beraktivitas. Oke, saya kira demikian materi-materi yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada beberapa yang ingin perlu diklarifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Moderator. Ya. Host, silakan host. Ibu, mungkin dalam posisi amut suaranya, Ibu. Pak Adin. Ya, baik, terima kasih banyak atas materi Bapak Prof. Ridwan. Sangat menarik sekali materinya, menginspirasi kita pada pagi hari untuk hidup sehat. Kami membuka sesi tanya jawab ya. Tadi banyak hal disampaikan terkait bagaimana perubahan-perubahan dan adaptasi normal kita di proses pembelajaran. Pada hari ini mahasiswa kami semua mendengar dan telah menginternalisasi materi apa yang disampaikan. 2 atau 3 pertanyaan bisa kami dengarkan melalui aplikasi atau fitur Raise Hand.
Silakan satu pertanyaan dulu. Siapa, adakah mahasiswa yang mau bertanya atau dosen juga silakan. Masih ada waktu, Prof, untuk kami. Ada ya, monggo. Masih ada 15 menit, Oh, monggo. 15 menit, Prof. Baik. Dua pertanyaan bolehlah, Prof, ya? Boleh, silakan. Dosen juga boleh, dosen juga boleh. Silakan Bapak pimpinan juga boleh. Mahasiswa barangkali dulu ya. Mahasiswa yang mau bertanya silakan raise hand. Ada yang mau bertanya? Ini mahasiswa kesehatan? Iya, masih malu-malu semua nih Masih kelihatan malu, nih. ini mahasiswa baru banyak, Prof. Mahasiswa baru. Iya. Sudah 920. Luar biasa ini ya, luar biasa. Banyak yang ngantri di luar sana tapi belum bisa masuk. Masalah. Iya. Di YouTube. Silakan dosen juga yang ada di ruangan ini, silakan Bapak Ibu Dekan, Bapak Wakil Rektor juga boleh berdiskusi. Kita interaktif. Ini syukur sekali Prof. Ridwan hadir pada hari ini. Ini susah sekali kita sampaikan pertanyaan sebenarnya ya. Karena beliau sangat sibuk sekali. Ya, kita persilakan siapa yang mau bertanya? Mahasiswa? Dari ruangan ini? Juga bisa. Pak Dekan FKIP barangkali. Ya, ini satu keperawatan ada ya. Siapa Pak Awal? Saya tidak bisa melihat semuanya. Ada yang angkat tangan ini sepertinya. Satu keperawatan ini yang angkat tangan nih. Nur siapa ini? Nur ya, siapa Nur siapa? Ya, silakan Nur. Pak Awal itu di unmute. S1 keperawatan. Sebutkan nama dari program studi mana? Kalau masih indah ini bisa di live chat juga ya. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dari Prodi Perawatan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Saya mau bertanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di kampus Unimers mahasiswanya bukan hanya dari Sulawesi saja, tapi dari berbagai kalangan daerah. Oleh karena itu, apakah dijamin bahwa nantinya pada saat kuliah online, mahasiswa tidak akan diminta secara mendadak untuk ke kampus? Mengingat sekarang juga adalah masa pandemi, sehingga bagi kami yang jauh cukup sulit untuk mendapatkan tiket dan lain sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya kayaknya mengarah ke kami, Prof. Itu moderator itu. Itu moderator yang jawab kalau begitu, bukan narasumber. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lain Itu. biar sekalian ya. Ada di chat, ada Elniwati. Saya jawab saja yang di Oh, chat. Ada Oke. pertanyaan ya. Kapan? Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya meyakinkan masyarakat awam yang tidak mau mematuhi peraturan 3M? Jadi saya jawab dulu ini. Jadi sekarang ini memang kecenderungan masyarakat kita terkait dengan disiplin terhadap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada situasi ini yang pertama adalah kita tadi setiap orang ada pada zona ketakutan atau zona belajar atau zona bertumbuh. Yang pertama, sebagai mahasiswa sudah harus berada pada zona bertumbuh. Ya, zona bertumbuh itu adalah zona yang peduli orang lain. Ya, mengingatkan orang lain, lebih peduli pada orang lain. Nah, caranya adalah penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan itu memang tidak satu kaligus, tetapi merupakan aktivitas yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi pendekatannya itu adalah ada pendekatan yang disebut pendekatan secara struktur melalui peraturan. Jadi disiplinkan masalah yang heterogen itu melalui pendekatan regulasi atau penegakan disiplin. Nah, contoh misalnya di sekarang ini ada operasi justisi. Operasi justisi itu adalah operasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan disiplin masyarakat supaya dia disiplin menggunakan masker kalau berada di tempat umum atau menjaga jarak. Yang kedua adalah dengan pendekatan kultural yang melalui pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan layanan kesehatan. Pendekatan layanan kesehatan itu artinya setiap orang pasien yang masuk ke layanan dia harus menerapkan
aturan-aturan atau protokol yang ditetapkan terkait dengan penanganan COVID. Atau setiap orang yang datang ke kampus, datang ke kantor harus mengikuti protokol COVID. Jadi itu pendekatan layanan atau pendekatan struktural. Kemudian pendekatan kultural yang lain adalah melibatkan tokoh masyarakat. Pelibatan tokoh di dalam mengubah perilaku menjadi sangat penting, ya. Dan setiap juga mahasiswa itu adalah duta kesehatan. Jadi Anda sekarang adalah sebagai mahasiswa kesehatan, itu menjadi sangat penting bagi Anda untuk menjadi contoh di masyarakat, di lingkungannya. Saya lanjutkan. Kapan Indonesia akan mencapai bonus demografi? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan agar siap menghadapi bonus demografi? Jadi bonus demografi itu menjelaskan kepada kita tentang satu orang yang menganggur ditanggung oleh 4 orang yang bekerja. Itu bonus demografi, artinya angkatan kerja kita ini melimpah. Dan itu akan terjadi pada generasi Anda. Pada saat Anda selesai, itu Anda akan siap masuk ke dunia kerja dan akan menanggung yang tidak bekerja itu 1:4. Itu bonus demografi, artinya melimpahnya tenaga kerja, dan untuk itu harus mampu menyiapkan lapangan kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja. Itu poin yang penting. Apakah masker scuba sudah tidak efektif lagi untuk dipakai mencegah masuknya virus corona? Jadi masker scuba ini tidak direkomendasikan, ya. Masker scuba ini dianggap tidak cukup efektif untuk menyaring virus. Bahkan hanya 0% dari kapasitas kemampuannya menyaring virus. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker scuba. Pakai masker yang 3 lapis itu, ya, atau masker kain yang dikasih lapisan. Kemudian, Assalamualaikum, Pak, saya mau bertanya, masker scuba ini sudah. Kemudian, oke, sepertinya sudah nih. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya apakah COVID dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Betul. Jadi tadi ada asimptomatik itu, ya. Asimptomatik itu adalah orang-orang yang menderita COVID-19 tidak bergejala, biasa disebut dengan OTG. Orang tanpa gejala itu ada 30%. Jadi mengapa kita harus menggunakan masker juga itu? Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang di dalam tubuhnya ada virus. Bagi mereka dia tidak sakit, tetapi dia bisa berpotensi menjadi sumber penularan. Ini biasa juga disebut dengan healthy carrier, ya, orang-orang sehat yang membawa agent infeksius dalam tubuhnya yang dapat menularkan kepada orang lain. Karena itu hindari bersentuhan langsung, hindari berjabat tangan, hindari close contact dengan orang lain. Kemudian bagaimana bentuk new normal? Bentar. Saya mau bertanya mengenai bentuk new normal pada pergeseran pola bisnis. Bentuk new normal pada pergeseran bisnis itu adalah setiap barang yang Anda terima dengan menerima kiriman paket itu harus dipastikan itu bebas COVID. Karena ternyata orang-orang Jakarta yang bekerja di kantor ini dipelajari dari mana mereka terpapar. Ternyata dari dokumen-dokumen yang mereka terima itu setiap hari banyak. Karena ini virus bisa hidup di benda-benda, ya, dari beberapa jam. Karena itu harus dapat dipastikan. Pembungkus-pembungkus yang dipakai itu harus dapat dipastikan. Anda tidak melakukan kontak langsung, tapi Anda harus misalnya sampah plastiknya jangan dibawa masuk ke dalam rumah, tapi harus membersihkan dulu, dipastikan bahwa dia bebas COVID. Kemudian perlu berapa waktu virus untuk mulai aktif pada tubuh. Jadi COVID ini masuk ke dalam tubuh seseorang itu, jadi terpaparnya seseorang, kemudian dia jatuh sakit, itu ada namanya waktu inisiasi. Waktu inisiasi ini dipengaruhi oleh imunitas, waktu paparan, laba paparan, dosis paparan, ya. Semakin tinggi paparannya, intensitas pertemuannya, close kontaknya dengan penderita, maka semakin cepat terpapar. Setelah dia masuk ke dalam tubuh, dia butuh waktu lagi, masa inkubasi namanya. Masa inkubasi adalah masuknya virus COVID masuk ke dalam tubuh sampai munculnya gejala. Itu waktunya kurang lebih 14 hari. Nah, di dalam 14 hari itu kalau tidak ada gejala, tidak ada apa, maka sudah dianggap sudah bebas COVID. Meskipun mungkin misalnya secara positif, tetapi sudah dianggap tidak mampu menularkan lagi karena sifatnya infeksiusnya pada hari kedua sampai hari ke-7 dari COVID-19 ini. Kemudian
Untuk tenaga medis ini sangat penting ya. Ada 800 tenaga medis kita di Sulsel ini yang terpapar COVID-19. Karena itu pemerintah Sulsel waktu itu menyiapkan hotel untuk tenaga medis supaya dia tidak langsung berhubungan atau keluarga dengan keluarganya atau kontak dengan keluarganya. Ada satu hotel disiapkan supaya dia diisolasi di situ atau dikarantina di situ. Nah itu upaya-upayanya. Nah sekarang kalau misalnya selesai nanti ini tentu harus tetap pada penegakan protokol kesehatan. Perlu diketahui tenaga medis ini bukan hanya tertular di rumah sakit ya, tapi dia bisa tertular pada saat dia berada di kantin rumah sakit, pada saat berinteraksi sesama teman, bertukar alat medis atau peralatan medis, kemudian bertukar pulpen, bertukar macam peralatan buku dan seterusnya. Inilah yang harus diperhatikan. Rekomendasi kepada pemerintah tentang apa di PSBB. Apakah COVID? Terkait dengan apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19. Jadi vaksinnya belum ditemukan. Ada 20 kandidat vaksin dan baru satu pada tahap siap untuk izin edar, yaitu vaksin yang diproduksi oleh vaksin Sputnik yang diproduksi oleh Rusia. Vaksin-vaksin yang lain masih tahap 3 ya, masih tahap uji coba lapangan dan sementara pembuktian apakah bisa masuk edar. Apakah nantinya kita masyarakat Indonesia akan divaksin? Tentu ya, kalau vaksinnya sudah tersedia, kemudian jumlahnya cukup, itu harus divaksin dan itu harus dihitung bahwa pemberian vaksin ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Maksudnya dalam 1 tahun itu diharapkan semua atau 80% dari penduduk Indonesia sudah dapat mendapatkan vaksin. Kenapa pemerintah sudah membuka? Jadi sekarang ini pemerintah membuka sektor bisnis. Jadi ada pendekatan yang dilakukan pemerintah. Sekarang ini kita seperti berlayar antara dua tebing ya, tebing kesehatan dan tebing ekonomi. Alasan pemerintah membuka bisnis itu adalah karena keterbatasan budgeting dalam pengelolaan negara ini ya. Jadi karena itu menjadi pertimbangannya. Tapi bagi kami di sektor kesehatan maka sangat ideal kalau kita menyelesaikan COVID ini baru kita berbicara tentang bisnis. Kemudian kefarmasian. Kuliah online ini akan tetap berjalan ya, masih panjang ini. Mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan ini online akan jalan terus ya. COVID-19 ini tidak bisa selesai dalam 1-2 bulan ini ya. Meskipun ada kecenderungan negara-negara lain sudah mulai mengendalikan, tetapi pertumbuhan kasus untuk Indonesia sendiri masih mengalami peningkatan kasus. Bagaimana cara mengendalikan COVID ini? Yang pertama kan harus dilaksanakan masif tracing, agresif testing, kemudian ketat terhadap protokol kesehatan. Kemudian orang yang sudah pernah tertular, kemudian menderita COVID-19 itu bisa tertular kembali ya, jadi ada namanya reinfeksi. Reinfeksi untuk COVID-19 itu bisa terjadi 15-20% ya, jadi memungkinkan dan itu sudah banyak contohnya. Bahkan reinfeksi terjadi pada petugas dan mengalami kematian ya. Apa beda COVID-19 dengan influenza biasa? Influenza biasa itu berlendir, beringus. Kalau COVID-19 ini kering ya, nyeri dada dan kering. Kemudian izin bertanya, apakah ada pasien yang terjangkit COVID yang meninggal tanpa ada penyakit bawaan? Ada. Jadi ada hampir 20% ya meninggal karena tanpa penyerta ya, ada namanya komorbid ya. Komorbid itu artinya penyakit bawaan, misalnya kalau di Sulsel yang paling tinggi itu jantung, koroner, diabetes dan stroke atau hipertensi. Angka ini yang cukup besar di komorbid. Yang no komorbid juga banyak mengalami kematian. Jadi tidak ada pemberat kemudian karena imun yang lemah, kemudian paparan titian antibodinya kurang, kemudian viral loadnya tinggi, maka dia bisa mengalami kematian. Dan itu sudah banyak faktanya. Oke, saya kira cukup. Saya bawa persentase di sebelah. Mohon izin moderator. Mungkin sampai siang atau sore bertanya semua. Karena masa kami kritis ini, Prof. Alhamdulillah. Nanti ada waktu lain lagi. Ya, baik Prof. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga adik-adik semua bisa mendapat penjelasan yang cukup menenangkan ya. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, itu mahasiswa Prodi S1 keperawatan terkait kebijakan kampus ya. Jadi untuk kebijakan kampus itu sudah
ada edaran rektor, barangkali di CBP kemarin sudah disampaikan oleh prodi atau fakultas bahwa pembelajaran seluruh teori dialihkan secara online dan praktek dan praktikum itu nanti akan mundur di akhir pembelajaran. Jadi akan disosialisasikan lebih lanjut ke maba. Ini mungkin mahasiswa baru yang bertanya ya. Nanti akan kami tindak lanjuti untuk sosialisasinya. Baik, terima kasih Bapak Prof. Ridwan. Barangkali waktu Bapak juga sudah cukup ada di Universitas Megareski. Terima kasih atas segala hal yang disampaikan kepada kami Sivitas Akademik Universitas Megareski. Dengan demikian kita akhiri kegiatan kuliah umum kita pada hari ini dalam memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Saya ya, izin ya. Assalamualaikum. Baik Prof. Ya, baik Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ya, adik-adik sekalian, Sivitas Akademik Universitas Megareski, setelah apa yang disampaikan keynote speaker bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, ya, namun kita semua tetap optimis. Bahkan tadi Prof. Ridwan menyampaikan pandemi ini tidak akan berakhir dengan cepat. Tentu ini menjadikan kita semua harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi pola hidup sehat dan kita berdampingan dengan COVID-19. Oleh karena itu pentingnya bagi kita semua mampu beradaptasi dengan pola hidup bersih, kemudian wajib melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita semua mampu produktif dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan sukses dalam menjalankan proses pendidikan. Selamat menjalankan tahun ajaran baru 2020-2021 di Universitas Megareski. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, program studi, kepala lembaga dan mahasiswaku. Terima kasih semua dimanapun kalian berada. Adapun hal-hal terkait teknis kebijakan kampus akan kami tindak lanjuti di seluruh program studi yang ada. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak di berapa peserta itu? 1000-an. Ya, 1000-an. Ya. Mau foto bersama bisa nggak ya, foto bersama ini mahasiswanya di foto begini. Nanti di capture. Dia di screenshot saja. Ya. Ya. Kita mulai kuliah tanggal hari ini kayaknya ya, Pak. Sudah ada SK ya, Adik kan? Adik-adik segera mengisi KRS-nya ya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, yang pertama dilakukan adalah ada izin untuk kuliah yaitu mengisi kartu rencana studi KRS. KRS-nya dikonsultasikan ke PA masing-masing. Nanti program studi yang mengarahkan kemana PA-nya. Setelah itu untuk maba barangkali semua mata kuliah harus diambil karena masih dasar. Bagi mahasiswa lama harus melihat mata kuliah apa saja yang harus diambil kalau memang ada prasyarat ya yang harus dikonsultasikan. Nanti tanya jawab teknis silakan kembali ke prodi atau fakultasnya masing-masing. Demikian Pak Awal, terima kasih Pak Awal dari Bantaeng. Ayamnya sudah tidak berkokok. Ayamnya sudah tidak kedengaran, sudah di-mute ya ayamnya. Masuk kandang ya. Sudah dipotong. Iya, atau sudah dipotong. Tadi mau dipotong. Ayamnya dikirim ke sini Pak Awal, hasil masakan ayam kampungnya. Ya Bu, ya. Ya. Oke adik-adik, silahkan isi link sertifikat di kolom chat. Permohonan maaf juga, tadi kita tidak ini, YouTube-nya kemungkinan relay sekitar 5 menit baru tayang. Ya, silahkan isi linknya, link sertifikatnya itu otomatis masuk. Pak Adin, gimana? Sudah di stop recordingnya? Terima kasih Pak, terima kasih semua. Laksanakan tugas. Stop recording Pak Adin.